Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani atau STITMA Yogyakarta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita diberi kesempatan sehingga bisa bermuhajah di sini dalam kegiatan ospek tahun 2020-2021. Baik, perkenalkan, saya Rahman Nur Syahid atau biasa dipanggil Abu Yumna. Untuk di STITMA sendiri, saya di bagian akademik, jadi materi untuk kali ini saya membawakan tentang keakademikan atau kegiatan perkuliahan yang dilakukan di STITMA. Yang pertama, langsung saja ke pokok pembahasan bahwa STITMA ini dalam sistem penerimaan mahasiswa baru mungkin sudah dijelaskan oleh di bagian penerimaan mahasiswa baru, ya. Namun sedikit saya singgung tentang proses dari awal sampai nanti bisa mengikuti perkuliahan sehingga terakhir sampai mendapatkan nilai. Baik. Yang pertama, mahasiswa sebelum dapat mengikuti perkuliahan itu melakukan registrasi atau bisa dibilang kalau yang biasa dilakukan adalah KRS. Ya. Nah, untuk masa pandemi saat ini, ya, karena di kampus kita untuk fasilitas terutama siakat kita belum bisa online karena ada sesuatu hal, sehingga untuk KRS di semester ini tahun 2020 2021 KRS dilakukan di bagian akademik, ya. Jadi nanti mahasiswa akan dimasukkan semuanya, ya, baik yang mungkin jarang datang ke kampus atau mungkin tidak pernah sama sekali, dan yang aktif semuanya akan diaktifkan KRS-nya. Baik, nah KRS ini yang harus dilakukan urutannya adalah mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan pada waktu yang telah ditentukan, lalu mengisi data pribadi mahasiswa, menyerahkan berkas registrasi, ya. Salah satunya bukti pembayaran dan juga beberapa hal yang lain. Untuk semester yang berikutnya itu menyerahkan KRS yang semester sebelumnya. Untuk mahasiswa baru registrasinya adalah yang harus ditunjukkan adalah bukti pembayaran, fotokopi ijazah, mungkin semuanya sudah menyerahkan, lalu surat pernyataan kesanggupan, dan menunjukkan KTP. Jika ada warga asing itu menunjukkan bukti kewarganegaraan, ya, dari kedutaan, dan calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat izin belajar dari instansi terkait atau tempatnya bekerja, dan juga ada pas foto. Nah, untuk hari registrasi ini bagi mahasiswa yang semester atas, jadi perlu diketahui jika besok melakukan hari registrasi, setiap awal semester mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di STITMA Yogyakarta wajib mendaftar ulang, ya, atau hari registrasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dia
tercatat sebagai mahasiswa yang aktif. Aktif di sini mengikuti kegiatan perkuliahan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, membayar biaya pendidikan, lalu melakukan pengesahan KRS di penasihat akademik. Nah, untuk mahasiswa cuti yang cuti ya, membayar biaya pendidikan, melakukan pengesahan KRS dengan persyaratan yang sama dengan mahasiswa yang aktif. Berikutnya, mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran untuk semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut secara otomatis akan diberikan status cuti oleh sistem. Nah, karena sistem kita yang online masih terkendala dengan perangkatnya, sehingga untuk sistem ini belum bisa berjalan secara maksimal. Berikutnya, mahasiswa yang telah memiliki status cuti untuk 2 semester baik berturut-turut atau tidak, maka bersangkutan tidak boleh mengajukan cuti. Jadi perlu diingat bahwa mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti di semester berjalan itu hanya diperbolehkan 2 semester ya, dan tidak boleh mengambil cuti lagi jika sudah mengambil 2 semester. Nah, apabila di semester berikutnya yang bersangkutan terkena aturan cuti oleh sistem, akan diberikan status drop out ya. Jadi perlu diingat, meskipun kami sekolah tinggi baru ya, kami sudah melakukan drop out, tapi bukan karena sistem ini, karena ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah dilanggar oleh mahasiswa. Jadi diharapkan mahasiswa yang sudah paham dengan tata tertib yang sudah disampaikan. Jadi perlu diingat bahwa peraturan di pondok dimanapun itu hampir sama, karena kita sistemnya pondok pesantren, jadi tidak boleh melanggar. Jika melanggar, ketentuannya adalah drop out. Yang berikutnya ya, satuan waktu pendidikan. Di sekolah kita ada 16 sampai 17 pekan ya, atau 17 minggu perkuliahan. Nah, berikutnya di sini adalah sistem SKS, yaitu pengertiannya sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sistem kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa. Jadi banyak sekali mata kuliah yang SKS-nya besar untuk di sekolah tinggi kita, terutama mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah kepondokan atau diniyahnya. Nah, SKS di sini dimaksudkan untuk mengakomodasikan adanya perbedaan minat, bakat, dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, sehingga cara dan waktu menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa meskipun mereka duduk dalam jenjang yang sama. Dalam SKS tidak dikenal adanya kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik. Jumlah mata kuliah yang dapat diambil pada suatu semester ditentukan oleh kemampuan individu mahasiswa yang ditunjukkan oleh indeks prestasi atau IP atau transkrip hasil jumlah dari nilai. IP yaitu IP semester sebelumnya, kecuali bagi mahasiswa semester pertama yang pengambilan beban SKS-nya ditetapkan berdasarkan sistem paket. Jadi di sini untuk semester 1 ya, itu satu paket, baik itu
PAI maupun PBA. Ya, jadi kemungkinan nanti mata kuliahnya banyak yang sama untuk dua prodi ini untuk di semester pertama. Nah, tujuan dari SKS ini adalah memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat. Kedua, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Yang ketiga, mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk selanjutnya, SKS merupakan ukuran beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dengan ketentuan 1 SKS ya untuk perkuliahan dalam satuan waktu kegiatan belajar dalam satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu atau per pekan sebanyak 1 kali 50 menit kegiatan kuliah tatap muka, 1 kali 50 menit kegiatan belajar mandiri, dan 1 kali 50 menit untuk latihan tugas atau pekerjaan di luar kelas. 1 SKS untuk praktikum di laboratorium adalah beban tugas di lab sebanyak 2-3 kali 50 menit per minggu. 1 SKS untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya adalah 4-5 kali 50 menit per minggu. 1 SKS untuk penelitian penyusunan skripsi yang sejenisnya adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama 1 bulan yang setara dengan 24 hari kerja. Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada masing-masing jenjang pendidikan ditentukan sebagai berikut. Ya, program sarjana di sekolah kita merupakan jenjang pertama program akademik yang mempunyai beban studi 144 sampai 160 SKS. Dijadwalkan 8 semester, dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah atas. Jadi kalau ada mahasiswa yang sampai melebihi batas 14 semester, maka mahasiswa tersebut harus pindah atau harus DO. Berikutnya, perkuliahan dan praktikum pengisian KRS tadi sudah saya sampaikan ya, setiap awal semester dilakukan KRS, lalu sebelum pengisian KRS wajib berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik. Pengambilan mata kuliah berprasyarat harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada program studi. Lalu perubahan rencana studi hanya dapat dilakukan pada masa revisi KRS. KRS berfungsi sebagai kartu ujian, baik itu untuk UTS, UAS maupun munaqosyah. Jadi di sini diharapkan bagi mahasiswa yang melakukan KRS, kartu KRS yang sudah disahkan itu disimpan untuk dijadikan bukti bahwa mahasiswa tersebut dapat ikut ujian tengah semester dan ujian akhir maupun munaqosyah atau ujian skripsi. Baik, untuk berikutnya pengambilan jumlah SKS ketentuan umumnya adalah yang pertama, mahasiswa baru yaitu semester 1 mengambil jumlah SKS sesuai paket mata kuliah masing-masing program studi atau masing-masing jurusan. Untuk mahasiswa lama yang aktif mengambil jumlah SKS sesuai indeks prestasi semester N1 atau semester sebelumnya. Beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut. IP semester 3 ke atas maksimum 24 SKS. Lalu IP 2,5 sampai 2,99 maksimum 22 SKS.
IP 2 sampai 2,49 maksimum 18 SKS, lalu IP 1,5 sampai 1,99 maksimum 16 SKS, sedangkan IP 1,5 ke bawah maksimum 12 SKS. Bagi mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik, pengambilan jumlah SKS-nya didasarkan pada IP semester terakhir yang dia ambil. Nah, yang berikutnya, kesalahan pada pengisian KRS atau input KRS menjadi tanggung jawab mahasiswa. Jika ini dilakukan oleh mahasiswa sendiri, ya, KRS-nya dilakukan mandiri oleh mahasiswa dengan sistem online, misalnya, itu menjadi tanggung jawab mahasiswa. Nah, mahasiswa yang mengambil KKN, ini bagi mahasiswa yang sudah semester atas, KKN PPL ini dilakukan pada semester 7. Jadi mahasiswa pada semester ini tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah kecuali skripsi atau tugas akhir. Nah, untuk kurikulum di Stigma ini, dulu kurikulum berbasis kompetensi, sekarang sudah diganti dan sudah disesuaikan dengan peraturan dari pemerintah. Jadi sudah disesuaikan dan dikombinasi dengan kurikulum dari pondok pesantren. Baik, ada sedikit tambahan lagi bahwa di sini setiap kegiatan pembelajaran dalam setiap kelas, mahasiswa dengan dosen harus melakukan kontrak belajar. Nah, kontrak belajar di sini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen dalam kelas secara tertulis maupun secara lisan, kesepakatan mandiri untuk menjamin terlaksananya kegiatan perkuliahan yang tertib dan kondusif. Kontrak belajar berisi jadwal kuliah, presensi atau daftar kehadiran mahasiswa, kedisiplinan waktu, lalu sistem penilaian, masalah tugas-tugas hingga ketertiban berpakaian dalam kelas saat mengikuti perkuliahan. Kontrak belajar dilaksanakan pada hari pertama proses perkuliahan. Jadi awal semester biasanya setiap dosen melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa untuk kesepakatan dalam kegiatan perkuliahan. Selanjutnya proses belajar atau proses pembelajaran menggunakan strategi active learning yang menempatkan dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran yang menuntut mahasiswa belajar secara kreatif dan mandiri. Jadi diharapkan semua mahasiswa dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan di sini mahasiswa selain belajar juga dilatih untuk menjadi seorang pendidik dari awal. Jadi nanti mahasiswa yang punya kemampuan akan ditunjuk untuk dapat membantu kegiatan belajar bagi adik-adik santri yang ada di pondok pesantren ini. Jadi diharapkan mahasiswa punya kemampuan dan juga dapat berperan aktif membantu kegiatan yang ada di pondok pesantren. Mungkin ini ya, dan sedikit tambahan ya untuk sistem evaluasi bahwa setiap akhir perkuliahan mahasiswa diwajibkan mengisi kuesioner online. Jika ini sudah dilakukan online ya, kegiatan siakat untuk online ini mahasiswa melakukan pengisian kuesioner, lalu kuesioner penilaian mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran akan menjadi salah satu bahan bagi prodi atau bagi kampus untuk melakukan perbaikan, karena ini sangat dibutuhkan sehingga diharapkan
sekolah tinggi ini bisa semakin baik. Mungkin itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat di bagian akademik. Mungkin sedikit ya dari saya, cukup sekian. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.